Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang deket banget sama kita semua ya. Pilihan waktu belanja. Iya, soal konsumsi. Betul. Pertanyaannya gini, apa iya sih milih produk A dibanding B itu beneran bisa bikin perubahan besar di dunia? Nah, sumber kita kali ini bab 8 dari buku Doing Good Better. Ini lumayan menantang anggapan umum loh. Iya, topiknya lagi relevan banget ini. Kan sering banget ya kita dengar ajakan beli lokal, dukung fair trade, atau jangan beli dari sweatshops. Nah, itu dia. Tapi ya sumber ini ngajak kita mikir lagi. Apa cara-cara itu udah paling efektif buat berbuat baik? Fokus kita sekarang gimana Anda sebagai konsumen bisa memaksimalkan dampak positif. Itu kan? Sip. Oke, kita mulai dari yang paling sering bikin emosi ya. Sweatshop. Dengar katanya aja udah kebayang kondisi kerja yang parah banget gitu kan. Pasti. Gambaran umumnya kan gitu. Banyak yang ngerasa, wah, tindakan paling benar ya boikot aja produknya. Tapi, apa sesimpel itu? Nah, sumber ini justru nunjukin argumen moral yang lebih kompleks ya. Memang benar, kondisi kerja di banyak pabrik sweatshop itu kalau dibandingin sama standar negara maju, ya jelek. Iya, upah rendah, jam kerja panjang. Betul. Tapi argumen pentingnya gini, seringkali kondisi itu tetap lebih baik dibanding alternatif pekerjaan lain yang ada buat para pekerja di negara miskin itu. Alternatif yang lebih buruk. Maksudnya gimana tuh? Ya bisa jadi mereka nggak punya kerjaan sama sekali, kemiskinan absolut gitu. Atau kerja di pertanian informal yang hasilnya nggak nentu dan rendah banget. Atau malah kerjaan bahaya kayak nambang skala kecil yang risikonya jauh lebih tinggi. Oh. Jadi sumber ini menekankan buat orang yang nggak punya banyak pilihan, kerja di sweatshop, seburuk apapun kelihatannya buat kita, bisa jadi itu kesempatan terbaik mereka buat ya memperbaiki hidup. Jadi nggak hitam putih ya ternyata. Ada bukti lain nggak sih yang dukung pandangan ini? Ada beberapa. Pertama soal upah. Meskipun kedengaran kecil ya buat kita, upah harian di negara kayak Bangladesh, Kamboja itu seringkali udah di atas garis kemiskinan ekstrim Bank Dunia loh. Oh ya, yang $1.25 per hari itu. Iya, yang waktu itu segitu. Artinya, kerjaan ini, walau upahnya rendah, bisa ngangkat orang dari kemiskinan yang paling paha. Kedua, lihat aja minatnya. Jutaan orang rela pindah, kadang ilegal, risiko tinggi, demi kerja di pabrik-pabrik ini. Itu nunjukin betapa berharganya ya buat mereka. Betul, itu nunjukin sesuatu kan? Chris, kalau dari sisi ekonomi, kenapa sih sweatshop ini bisa muncul? Ada pandangan ekonomi yang ngelihat ini sebagai kayak tahapan transisi gitu. Semacam batu loncatan. Batu loncatan. Iya, yang dulu juga dilewatin sama negara maju sekarang. Eropa, Amerika pas revolusi industri. Terus negara macan Asia di abad 20. Mereka pindah dari ekonomi agraris miskin ke industri yang lebih makmur ya lewat fase manufaktur padat karya upah rendah ini. Jadi kayak fase yang perlu dilewati gitu ya. Bukan berarti ideal ya, tapi dilihat sebagai bagian dari proses pembangunan ekonomi. Menarik nih, bahkan ekonom kayak Paul Krugman sama Jeffrey Sachs yang kita tahu peduli banget sama isu kemiskinan, pandangannya mirip ya. Benar, keduanya walau dari spektrum politik beda, argumennya mirip. Sweatshop itu walau problematik, secara keseluruhan bawa manfaat ekonomi buat negara miskin dan warganya. Malah Sachs khawatir jumlahnya kurang ya. Iya, seks pemarti bilang gitu. Khawatirnya bukan kebanyakan, tapi malah kurang banyak buat dorong pembangunan. Ini jelas pandangan yang kontroversial ya buat banyak orang. Pasti. Nah, terus gimana dong soal boykot? Kalau kondisinya emang buruk, bukannya nolak beli itu cara kita kasih pesan. Nah, disinilah argumen sumber ini jadi penting banget. Niat baik boykot itu bisa jadi malah bawa konsekuensi negatif yang nggak kita inginkan. Contohnya? Contoh paling terkenal itu RUU Tom Harkin di AS tahun 93 yang ngusulin larangan impor produk dari pekerja anak. Sebelum RUU itu disahkan, apa coba dampaknya? Apa yang kejadian? Pabrik-pabrik garmen di Bangladesh karena takut kehilangan pasar Amerika langsung mecat puluhan ribu pekerja anak mereka. Waduh. Terus, investigasi UNICEF nemuin fakta sedih. Anak-anak ini bukannya balik ke sekolah atau dapat kerjaan lebih baik, kebanyakan malah berakhir di kerjaan yang lebih bahaya. Kayak mecah batu atau malah, maaf, ke prostitusi. Ya ampun. Ini benar-benar nunjukin kompleksnya masalah ya. Niat baik malah bikin kondisi mereka lebih parah. Jadi, kalau boykot malah berisiko, apa respons yang lebih efektif menurut sumber ini? Argumennya gini,
Daripada fokus boikot produk yang mungkin itu sumber hidup terbaik mereka, meski buruk ya, lebih efektif kalau kita fokus ke upaya ngatasin akar masalahnya. Yaitu kemiskinan ekstrem itu sendiri. Tepat. Kemiskinan itulah yang bikin orang terpaksa nerima kerjaan kondisi buruk karena nggak ada pilihan lain yang lebih baik. Jadi bantu pengentasan kemiskinan secara luas, itu dianggap bakal kasih dampak yang lebih fundamental dan positif. Bayar lebih, biar produsennya dapat harga adil gitu kan. Betul, fair trade ini contoh paling populer ya, konsumen berbuat baik lewat pembelian. Mekanismenya kan kelihatan bagus ya, ada jaminan harga minimum, misal buat kopi. Jadi petani dapat harga segitu walau harga pasar anjlok. Terus ada premi sosial. Dana tambahan buat proyek komunitas gitu ya, sekolah, klinik. Iya, betul. Kedengarannya bagus banget kan di atas kertas. Kasih stabilitas, dukung komunitas. Tapi, apa prakteknya seefektif itu? Nah, gimana tuh temuannya? Disinilah sumber ini ngasih beberapa temuan riset yang lumayan mengejutkan dan kritis ya soal fair trade. Pertama, soal siapa sih yang sebenarnya dapat manfaat. Gimana tuh? Ternyata, standar sertifikasi fair trade itu lumayan ribet dan biayanya nggak murah. Akibatnya, yang sering berhasil dapat sertifikasi itu malah koperasi atau produsen di negara berkembang yang relatif lebih mapan. Bukan petani yang paling miskin justru, kayak di Ethiopia gitu. Iya, justru bukan yang di negara termiskin. Padahal kan kita tahu dari prinsip altruisme efektif, bantuan itu dampaknya paling besar buat mereka yang paling miskin. Wah, ironis ya. Betul, jadi skema yang tujuannya bantu yang miskin, malah kurang nyampe ke yang paling miskin. Kritik kedua, soal berapa banyak sih dari uang ekstra yang kita bayar itu beneran nyampe ke petani atau pekerjanya. Emang berapa? Beberapa studi nunjukin angkanya kecil banget. Ada yang nemuin kurang dari 1% harga tambahan kopi fair trade nyampe ke eksportir, belum lagi ke petaninya kan. Studi lain di Finlandia nelusurin rantai pasok kopi dari Nicaragua. Nemuin cuma sekitar 11% premi harga yang balik ke negara produsen. Cuma segitu? Sisanya kemana dong? Ya, sebagian besar hilang di tengah rantai pasok. Distributor, pengecer, biaya sertifikasi, dan lain-lain. Terus nasib pekerja upahan di kebun fair trade sendiri gimana? Apa mereka otomatis lebih sejahtera? Nah, ini mungkin temuan yang paling bikin kaget ya. Ada studi besar selama 4 tahun oleh Profesor Christopher Kramer. Dia neliti pekerja di kebun kopi dan teh fair trade sama non-fair trade di Ethiopia dan Uganda. Hasilnya gimana? Hasilnya, pekerja upahan di kebun fair trade itu secara sistematis ditemuin punya upah lebih rendah dan kondisi kerja yang lebih buruk dibanding pekerja di kebun non-fair trade di wilayah yang sama. Serius? Kok bisa gitu? Mekanismenya kompleks, tapi intinya sertifikasi itu nggak otomatis menjamin perlakuan yang lebih baik buat pekerja level bawah. Akses ke manfaat premi sosial juga sering nggak merata. Wah, ini benar-benar kebalikan dari citra fair trade ya. Ini temuannya kuat. Cukup kuat, bahkan tinjauan literatur ilmiah yang diminta oleh Fair Trade Foundation sendiri ngakuin kalau bukti dampak positif fair trade pada pekerja upahan itu masih terbatas. Wow, pengakuan dari mereka sendiri ya. Iya, itu pengakuan penting. Jadi, kesimpulan dari sumber ini, beli fair trade mungkin nggak seefektif yang kita bayangin buat bantu orang termiskin. Begitulah argumennya. Berdasarkan temuan ini, bisa jadi Anda bisa bikin kebaikan lebih besar dengan strategi beda. Gimana tuh? Beli aja produk non-fair trade yang lebih murah, terus selisih uang yang Anda hemat itu donasiin ke badan amal yang udah terbukti paling efektif bantu orang termiskin secara langsung. Misal, Badan Amal Kesehatan Global gitu. Yang bisa nyelamatin nyawa dengan biaya sangat rendah itu ya. Betul, yang dampaknya terukur dan jelas. Oke, ini bener-bener ngubah cara mikir soal belanja etis. Nah, kita geser dikit ya. Isu populer lain. Gaya hidup ramah lingkungan atau green living buat lawan perubahan iklim. Ah ya, isu lingkungan. Banyak dari kita kan coba ngurangin jejak karbon pribadi. Tapi seberapa efektif sih upaya-upaya umum yang sering kita lakuin? Perubahan iklim jelas masalah gede ya. Dan emisi per kapita di negara maju emang tinggi. Sumber ini nggak bilang isu ini nggak penting, tapi lebih ke nunjukin bahwa banyak tindakan populer yang kita anggap hijau, ternyata dampaknya relatif kecil dibanding tindakan lain. Ada miskonsepsi gitu ya? Iya, ada miskonsepsi soal mana yang benar-benar signifikan. Contohnya apa aja tuh yang dampaknya kecil? Misalnya matiin lampu pas keluar ruangan.
Itu bagus sih, kebiasaan baik. Tapi penerangan itu cuma ya sebagian kecil banget dari total pakai energi rumah tangga. Mungkin cuma 3%. Oh, kecil ya? Kecil. Terus contoh lain yang sering banget digalakan, stop pakai tas plastik. Dampaknya ke jejak karbon ternyata minim banget. Mungkin cuma ngurangin sekitar 100 kg CO2 ekivalen per tahun. Itu kurang dari 0,5% total emisi rata-rata orang di negara maju. Wow. Terus soal beli makanan lokal. Kan sering dibilang paling bagus buat lingkungan tuh. Nah, ini juga ternyata nggak selalu. Sumber ini nekenin sekitar 80% jejak karbon makanan itu datangnya dari produksi. Produksi, bukan transportasinya. Bukan. Produksi itu kayak penggunaan lahan, pupuk, metana dari ternak, proses olahnya. Transportasi itu cuma sekitar 10%. Wah, kebalik ya sama anggapan umum. Iya, ada contoh menarik. Tomat yang ditanam di rumah kaca pakai pemanas di Eropa Utara pas musim dingin, itu jejak karbonnya bisa 5 kali lipat lebih tinggi daripada tomat impor dari Spanyol yang iklimnya hangat, walaupun jarak transportasinya lebih jauh. Jadi, lokal nggak otomatis lebih baik ya? Belum tentu, harus dilihat kasus per kasus. Oke. Jadi kalau itu tadi tindakan yang kurang efektif, apa dong tindakan pribadi yang menurut sumber ini dampaknya lebih gede? Ada beberapa yang jelas lebih nendang. Pertama, ngurangin konsumsi daging, terutama daging merah kayak sapi. Itu bisa motong sekitar 1 ton CO2 eki per tahun. 1 ton itu banyak ya? Lumayan. Kedua, ngurangin perjalanan pakai kendaraan bermotor, terutama mobil pribadi sama pesawat. Kalau Anda bisa ngurangin separuh jarak tempuh mobil Anda, itu bisa motong 2 ton CO2 eki setahun. 1 kali terbang PP jarak jauh aja bisa 1 ton CO2 eki atau lebih. Wah, pesawat gede ya dampaknya. Gede banget. Ketiga, efisiensi energi di rumah. Misalnya pasang insulasi yang bagus di loteng atau dinding, itu juga bisa hemat sekitar 1 ton CO2 eki setahun buat rumah tinggal biasa. Oke, jadi ada pilihan gaya hidup pribadi yang lebih efektif. Tapi sumber ini juga bahas alternatif lain kan, yang namanya carbon offsetting atau mengimbangi karbon. Gimana tuh cara kerjanya? Betul. Konsep carbon offsetting itu gini, daripada Anda susah payah ngurangin emisi Anda sendiri, yang mungkin mahal atau sulit banget ya, Anda bayar pihak lain buat ngelakuin proyek yang ngurangin atau nyerap emisi karbon di tempat lain. Dan biasanya biayanya lebih murah gitu. Seringkali jauh lebih murah per ton CO2 yang dikurangi atau diserap. Tapi ini kan konsep yang lumayan kontroversial ya, sering dikritik. Memang, ada kritik yang valid, terutama soal kualitas program offsetnya. Pertanyaan penting itu additionality. Additionality? Apa tuh? Maksudnya apakah proyek pengurangan emisi itu beneran terjadi karena dana Anda, atau sebetulnya proyek itu bakal jalan juga tanpa dana Anda? Kalau bakal jalan juga, ya uang Anda nggak nambah pengurangan emisi kan? Ah, iya. Susah juga ya verifikasinya. Betul. Sulit juga mastiin karbonnya beneran keserap atau terhindar dalam jangka panjang. Terus gimana sumber ini nyikapinnya? Apa semua offset itu jelek? Sumber ini ngakuin kritik itu penting buat program offset yang abal-abal. Tapi bukan berarti semua program jelek. Kuncinya ya riset, cari program yang kredibel, transparan, dan terverifikasi efektivitasnya. Ada contohnya nggak? Ada organisasi kayak Giving What We Can yang coba evaluasi ini. Mereka kasih contoh program yang dinilai efektif kayak Cool Earth. Cool Earth. Apa bedanya? Cara kerjanya unik. Mereka nggak fokus nanam pohon baru, tapi kerjasama bareng komunitas adat di hutan hujan, buat bantu mereka lindungi hutan mereka dari pembalakan liar dan deforestasi. Jadi mencegah emisi dari hutan yang ditebang ya? Tepat, mereka fokus di area garis depan yang paling rentan, bikin semacam perisai yang ngelindungin area hutan lebih luas di belakangnya. Ini dianggap lebih efektif. Dan kira-kira biayanya berapa tuh buat ngimbangin emisi lewat program kayak gitu? Estimasi dari riset independen ya, bukan klaim Cool Earth sendiri, itu sekitar $5 per ton CO2 yang berhasil dicegah emisinya. Tentu ini estimasi ya. $5 per ton, kalau gitu? Implikasinya lumayan gede. Kalau biaya efektifnya $5 per ton, orang rata-rata di negara maju yang emisinya sekitar 20 ton setahun, itu bisa ngimbangin seluruh jejak karbonnya dengan sekitar $100 setahun. $100 setahun buat nolin jejak karbon? Secara teori iya kalau estimasi itu akurat.
Buat banyak orang, ini mungkin jauh lebih terjangkau dan lebih gampang dilakuin daripada perubahan gaya hidup drastis kayak berhenti total naik pesawat atau ganti semua kebiasaan. Menarik banget ya. Ini cara pandang lain soal tanggung jawab lingkungan kita. Nah, sekarang gimana soal daging? Jadi vegetarian atau vegan kan sering didorong alasan lingkungan sama kesejahteraan hewan. Sumber bedanya gimana? Sumber ini nekenin pentingnya misahin dua argumen itu. Karena kekuatannya beda setelah kita pertimbangkan faktor lain kayak offsetting tadi. Oke, gimana tuh? Pertama, argumen lingkungan buat vegetarianisme. Argumen ini jadi kurang kuat kalau kita terima ada carbon offsetting yang efektif dan murah. Maksudnya? Iya, kalau Anda bisa ngimbangin dampak emisi makan daging dengan biaya relatif kecil, misal 5-10 dolar setahun tadi, dan Anda pribadi lebih milih bayar segitu daripada nggak makan daging sama sekali, ya alasan lingkungan murninya jadi kurang mendesak. Oke, jadi dampak lingkungannya mungkin bisa diatasi cara lain. Terus argumen kesejahteraan hewannya gimana? Nah, argumen kesejahteraan hewan ini dinilai jauh lebih kuat sama sumber ini, dan nggak gampang di-offset. Kenapa? Karena realitas penderitaan hewan di sistem peternakan pabrik, factory farming, sumber ini bilang skala penderitaan yang terjadi di industri ini, terutama buat ayam dan babi, itu gede banget. Dan seringkali nggak perlu, cuma demi daging atau telur yang sedikit lebih murah. Jadi kalau fokusnya ngurangin penderitaan hewan, ada prioritas nggak produk mana yang sebaiknya dihindari? Ada, berdasarkan analisis gabungan antara seberapa parah penderitaannya, jumlah hewannya, sama lamanya mereka hidup di kondisi itu, sumber ini nyaranin urutan prioritasnya gini. Pertama, hindari daging ayam dan telur. Ayam dan telur nomor 1, kenapa? Karena jumlah ayam yang diternak intensif itu masif banget, dan kondisi hidupnya seringkali paling buruk. Kedua, baru daging babi. Sapi gimana? Kan dampak lingkungannya tinggi. Nah, menariknya, sapi, walau dampak lingkungan per kilonya tinggi, dari segi jumlah hewan yang menderita per kilo daging, dampaknya lebih kecil dibanding ayam. Oh, jadi jumlah hewannya lebih sedikit ya per kilo daging? Iya, karena ukurannya besar. Ini penting karena seringkali kampanye malah fokus ke sapi. Ada resiko kalau pesannya salah fokus gitu? Ada. Kalau kampanye cuma fokus ke dampak lingkungan atau kesehatan sapi, terus bikin orang ngurangin sapi tapi malah nambah makan ayam dikit, karena dianggap lebih sehat atau ramah lingkungan, total penderitaan hewan di dunia malah bisa naik. Wah, bahaya juga ya. Ini peringatan penting buat para advokat. Tadi kan kita bahas offsetting karbon. Bisa nggak sih kita meng-offset konsumsi daging? Misalnya saya tetap makan ayam, tapi saya donasi ke badan amal hewan gitu. Nah, sumber ini argumennya nggak bisa. Secara konsep beda sama karbon. Bedanya gimana? Mengimbangi emisi karbon itu tujuannya mencegah bahaya emisi tambahan di masa depan. Nah, donasi Anda buat hewan itu nggak bisa secara langsung membatalkan atau mencegah penderitaan hewan spesifik yang Anda makan. Jadi nggak bisa nebus dosa makan ayam gitu ya? Istilahnya gitu, donasi itu mungkin bantu hewan lain di masa depan, lewat kampanye misalnya. Tapi nggak ngubah fakta penderitaan hewan yang udah atau akan terjadi buat penuhin permintaan Anda. Jadi nggak bisa disamain sama offset karbon. Oke, paham. Jadi kalau peduli kesejahteraan hewan, ya ngurangin atau stop makan produk hewani dari peternakan pabrik itu penting. Tapi ada cara lain nggak buat bikin dampak lebih besar lagi di isu ini, selain cuma ngubah pola makan sendiri? Ada. Dan ini poin yang mungkin paling menantang ya dari sumber ini. Apa tuh? Dikatakan bahwa dampak yang bisa Anda ciptakan lewat donasi ke organisasi advokasi hewan yang paling efektif, itu bisa jadi jauh lebih besar daripada dampak sekedar jadi vegetarian, vegan sendirian. Lebih besar dari perubahan pribadi. Kok bisa? Ada riset, misalnya dari Animal Charity Evaluators yang coba ngukur efektivitas biaya advokasi. Salah satu estimasi kasarnya nih, biaya buat meyakinkan satu orang berhenti makan daging selama setahun lewat nyebarin pamflet oleh organisasi efektif, itu sekitar $100. $100 bisa bikin satu orang jadi vegetarian setahun. Itu estimasinya, tentu kasar ya, tapi apa artinya ini buat kita? Gimana artinya? Artinya, kalau Anda mampu dan mau donasi lebih dari $100 setahun buat advokasi hewan yang efektif, maka keputusan donasi Anda itu, dari segi total pengurangan penderitaan hewan di dunia, bisa jadi lebih berdampak daripada keputusan pribadi Anda buat berhenti makan daging. Jadi donasi $101 lebih berdampak daripada saya jadi vegetarian. Dari segi dampak total agregat, argumennya begitu. Tentu idealnya ya lakuin dua-duanya kalau isu ini penting banget buat Anda. Tapi ini nunjukin kekuatan luar biasa dari donasi yang strategis dan terukur. Wah,
Ini benar-benar ngubah cara pandang soal aktivisme ya. Nah, ada satu lagi nih konsep psikologis menarik yang dibahas. Moral licensing. Apaan tuh? Moral licensing atau lisensi moral. Ini kecenderungan kita sebagai manusia, gini, setelah kita ngelakuin sesuatu yang kita anggap baik atau etis, kita jadi ngerasa kayak dapat izin gitu. Izin buat apa? Izin buat berperilaku sedikit kurang baik atau kurang etis setelahnya. Seakan-akan perbuatan baik tadi ngasih kita poin moral yang bisa kita pakai buat maafin sedikit pelanggaran nanti. Kedengerannya agak aneh, tapi kok kayaknya masuk akal ya? Ada bukti eksperimennya? Ada. Sumber ini jelasin satu eksperimen cerdik. Partisipan awalnya disuruh milih produk dari toko online. Satu kelompok lihat banyak pilihan produk hijau, ramah lingkungan. Kelompok lain lihat produk biasa aja. Terus? Setelah itu, mereka ngerjain tugas lain yang kelihatannya nggak nyambung. Tugas persepsi visual di komputer, di mana mereka bisa bohong dikit buat dapat uang ekstra. Terus di akhir, mereka punya kesempatan ngambil uang lebih banyak dari amplop, alias nyuri dikit. Dan hasilnya gimana? Apa pilihan produk di awal ngaruh ke kejujuran mereka? Hasilnya signifikan. Kelompok yang di awal lihat dan milih produk hijau secara statistik lebih mungkin buat bohong di tugas visual dan ngambil lebih banyak uang dari amplop dibanding kelompok kontrol. Serius? Jadi milih produk hijau malah bikin lebih curang? Olah-olah tindakan baik milih produk hijau itu ngasih mereka lisensi buat sedikit curang setelahnya. Itu yang disebut moralizing. Mengejutkan banget. Jadi niat baik kita di satu area, kayak beli produk etis, bisa punya efek samping negatif ke perilaku kita di area lain dong. Eksperimen ini nunjukin kemungkinan itu. Implikasinya lumayan serius kan? Bisa jadi manfaat nyata dari tindakan konsumsi etis kita, yang mungkin udah kecil ya, kayak kita bahas tadi, malah jadi netral. Atau bahkan dampaknya jadi negatif secara keseluruhan. Kalau itu memicu kita jadi longgarin standar moral di aspek lain ya? Betul, ini lapisan kompleksitas lain yang perlu kita sadari. Oke. Setelah kita jelajahi semua argumen ini dari bab 8 Doing Good Better, mari kita coba rangkum ya. Pesan utamanya kayaknya cukup radikal ya. Lumayan. Bahwa banyak bentuk eka-konsumsi yang populer, hindari sweatshop, pilih fair trade, gaya hidup hijau tertentu, bahkan vegetarianisme karena alasan lingkungan, manfaat nyatanya mungkin lebih kecil dari yang kita duga. Tepat. Dan yang paling penting, dampaknya seringkali jauh lebih kecil kalau dibandingin sama potensi dampak dari tindakan lain. Tindakan yang mungkin kurang intuitif, tapi lebih terukur efektivitasnya. Yaitu donasi yang ditargetkan. Iya, donasi yang ditargetkan secara cermat ke intervensi atau badan amal yang paling efektif berdasarkan bukti. Argumen utamanya itu pergeseran fokus. Dari sekedar mikirin apa yang kita beli, jadi lebih mikirin kemana kita memberi untuk dampak terbesar. Jadi, daripada pusing milih produk A atau B yang beda harga dikit tapi klaimnya etis, mungkin lebih berdampak kalau kita beli aja produk yang fungsional, harganya oke, terus selisih uangnya kita donasiin ke program yang terbukti nyelamatin nyawa atau ngurangin penderitaan secara signifikan dengan biaya rendah. Itulah inti argumen yang diajuin sumber ini. Tentu ini pendekatan yang nantang kebiasaan dan intuisi moral banyak orang ya. Tapi dasarnya adalah upaya memaksimalkan kebaikan yang bisa kita lakuin dengan sumber daya kita yang terbatas. So, what does this all mean? Buat Anda nih, para pendengar, apa pembahasan ini ngubah cara Anda ngelihat rak-rak di supermarket nanti? Anda merasa argumen ini masuk akal atau justru ada yang kelewat? Ini jelas pertanyaan gede buat direnungin ya. Pertanyaan penting. Dan ngomong-ngomong soal cara bikin perbedaan besar, keputusan lain yang dampaknya bisa luar biasa, itu adalah pilihan karir Anda. Nah, itulah yang bakal kita bahas minggu depan. Jangan sampai ketinggalan ya.